Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sosiologi akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Vera Ayuning Tias nomor absen 9, Gading Dwi Guna nomor absen 10, Lintang Diah nomor absen 15, Lintang Fernandita nomor absen 16, Muhammad Wahyu nomor absen 19, dan Salma Hidayah nomor absen 27. Itulah anggota kelompok dari kelompok 4. Pengertian ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui hubungan antara manusia dari dalam kehidupan masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, dan lain-lain. Awal perkembangan ilmu sosiologi. Menurut studi sosiologi di Eropa, bahwa orang pertama yang memahami rumusan buah pikirannya sosiologi adalah Auguste Comte. Beliau adalah seorang ahli filsafat Prancis, hidup pada permulaan abad 19, 1798 sampai 1867. Dunia ilmu pengetahuan menamakan Auguste Comte sebagai bapak sosiologi, karena Comte lah yang mengusulkan agar ilmu yang baru tersebut diberi nama sosiologi. Namun, walaupun zaman Auguste Comte telah merupakan suatu konsensus sebagai patokan awal perkembangan sosiologi, Tapi ada beberapa ahli menyebutkan bahwa sebelum Comte ada beberapa orang, yaitu Plato yang hidup 429 sampai 347 sebelum Masehi. Setelah mencoba menelaah masyarakat secara sistematis, sebetulnya Plato dalam hal ini bermaksud untuk merumuskan sesuai teori, yaitu tentang bentuk negara yang dicita-citakan. Beliau mengatakan bahwa masyarakat adalah merupakan refleksi dari manusia perseorangan. Suatu masyarakat akan mengalami guncangan sebagaimana halnya manusia perseorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya. Jiwa dibagi 3 unsur, yaitu nafsu, semangat, intelijensia. Ini merupakan unsur pengendali. Tahap pertama adalah tahap teologi atau fiktif. Tahap ini adalah suatu tahap di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu dengan kekuatan yang dikendalikan roh, dewa-dewa, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Penafsiran ini penting bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memusuhinya dan untuk melindungi diri dari faktor-faktor yang tidak terduga timbulnya. Tahap kedua adalah tahap metafisika. Pada tahap ini, manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Di sini manusia terikat oleh cita-cita tanpa verifikasi. Oleh karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita berkait pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam. Tahap ketiga adalah tahap tugas ilmu pengetahuan positif. Ilmu pengetahuan positif ialah ilmu pengetahuan tersebut memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang nyata dan konkret, tanpa ada halangan dan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dalam arti bahwa di dalam memberikan penilaian terhadap berbagai cabang ilmu pengetahuan, yaitu dengan jalan mengukur isinya yang positif serta sejauh mana ilmu tadi dapat mengungkapkan kebenaran yang positif. Yang pertama, apa
yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, yang keempat etis. Empiris memiliki arti bahwa solusi ini didasarkan pada observasi dan kenyataan, yang sudah itu tidak berspekulasi dan tidak boleh menduga. Ciri yang kedua ada teoritis, di mana teologi memiliki arti biasa bernama Yesus kesimpulan dari hasil-hasil observasi yang menghasilkan keilmuan. Walau sebab akibat ataupun keterkaitan, harus diperhatikan dalam kajian ilmu solusi ini. Hakikat sosiologi. Yang pertama, sosiologi termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategori artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi atau yang disebut dengan Dasein, dan bukan apa yang seharusnya terjadi atau yang bisa disebut dengan baseline. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Jadi tuh, ilmu sosiologi mempelajari bagaimana cara kita berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, masyarakat, dan mengajarkan kita cara hidup bersama dalam suatu daerah atau masyarakat.